Ayo. Jenengan gimana? Gak apa-apa. Sedok, tak ngedok ke sini. Wah, panas ya. Kalau sini ya? Sana ya? Bisa. Maju dikit. Mundur dikit gak apa-apa, mundur dikit. Agak sini dok, agak depan gak apa-apa. Nah, kan sudah. Cek. Bentar dulu coba itu. Kenapa lama sekali? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, tes. Oh iya. Jadi kalau sing ayu murah, kalau sing elek mati. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kabaripun kesundi Bapak Ibu. Alhamdulillah nggih sehat nggih. Nek mboten sehat mboten tindak mriki. Alhamdulillah enjing niki rapi molon sekedhik pangapunten sangat karena ndek wau pelayanan rumiyin. Alhamdulillah sakit kepanggih Bapak Ibu malih. Mungkin ada beberapa anggota PRP Prolaris yang baru, ada yang baru, ada yang lama. Yang lama mungkin sudah sering kepanggih saya, tapi nderek tekan bagi yang baru mungkin menjadi anggota Prolaris atau PRP. Nderek tekan nama saya Dr. Ida. Mungkin yang sudah kenal ya, Pak Joni kuwi terus bosen. Mugi-mugi mboten bosen nggih Bapak Ibu. Alhamdulillah sakit kepanggih panjenengan malih niki ceria-ceria padahal dereng sarapan nggih. Enten sampun kebacut sarapan? Oh, mboten. Alhamdulillah memang kedah mboten sarapan rumiyin karena niki mungkin sampun gendhes siang nggih Bapak Ibu nggih. Alhamdulillah sakit kempal, rodok panas-panas sekedhik. Nyuwun sewu mboten menapa nggih. Niki sinar matahari enjing insyaallah sehat nggih. Sampun pikantuk kertas wau nggih. Niku surat cintane kula lho niku. Ampun dibucal lho nggih. Nah, nggih. Alhamdulillah hari ini acara 6 bulanan cek untuk pasien Prolaris dan PRP. Nah, ini spesial karena yang rawuh hari ini bukan hanya yang sakit gendis mawon, tapi juga yang sakit hipertensi atau darah tinggi. Nah, niki reuni. Napa sakit arisan nggih kenging nggih, ajeng arisan pikantuk nggih. Ketemunya cuma 6 bulan sekali pasien diabetes sama darah tinggi. Nek diabetes kan setiap bulan kepanggih ya, tapi nek diabetes sama hipertensi ketemunya hanya 6 bulan sekali. Nah, ini bisa saling bertukar cerita, bertukar pengalaman panjenengan semua. Aku pirang tahun sakit gendis, aku pirang tahun ya mungkin sakit bertukar pengalaman. Nah, hari ini karena memang acara ini 6 bulan sekali harus ada penyuluhan gitu. Semoga mboten bosen
bendino dipenyului terus, boten-boten deh, ini 6 bulan sekali. Nah, mohon waktunya mungkin sekitar 30 menit Bapak Ibu untuk sakit lenggah sejenak. Saya mau berbagi sedikit nih tentang hari ini, tentang faktor risiko apa yang bisa menyebabkan kita menderita diabetes dan darah tinggi atau hipertensi. Mungkin panjenengan semua ini kan usianya beragam ya, 30-an ada, 40-an ada, 50-an ada, 60 ada, bahkan mungkin yang 70 lebih juga ada. Oh, malah 74. Kulo lebih selangkung. Ngaku nera apa ditutupi kan boten ketok. Ya, jadi ini usianya beragam. Dan dari panjenengan semua ini mungkin ada yang bertanya-tanya, aku kok iso lara gula, aku kok iso lara darah tinggi, iki sakjane kenapa? Mungkin ada yang bertanya-tanya seperti itu. Nah, hari ini kita ingin menyampaikan tentang faktor risiko. Apakah faktor risiko itu? Faktor risiko itu faktor atau kondisi yang menyebabkan kita itu lebih mudah kena suatu penyakit gitu. Nah, boten sadya apalagi, ini boten medal ujian. Nah, faktor risiko itu macam-macam. Kalau secara garis besar itu dibagi menjadi 2 ya Bapak Ibu. Faktor risiko yang bisa dikendalikan atau bisa istilahnya bisa diubah, atau faktor risiko yang tidak bisa dikendalikan atau tidak bisa diubah. Nah, nanti kira-kira panjenengan nyocoke kondisi panjenengan, aku enek faktor risiko yang bisa diubah atau yang tidak bisa diubah. Ngaten ya Bapak Ibu. Nah, supaya pemanasan, selain ini sudah kena sinar matahari, sudah panas, nah nanti kita akan tambah sedikit ilmu supaya tambah panas. Nanti pas dicek, niki pun kenging panas, malah gulone menguap, hasilnya normal sedanten. Nah, jadi kita masuk yang pertama ya, faktor resiko yang tidak bisa diubah. Bahasa awamnya atau bahasa lugasnya adalah yo saka konone ngono kuwi rasa didandani. Nah, faktor resiko yang tidak bisa diubah ini saya sampaikan di kertas surat cinta saya itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama itu usia. Nah, maksudnya bagaimana? Orang yang semakin tinggi atau semakin banyak usianya tentunya lebih beresiko kena diabetes atau kena sakit gula. Lah aku jek enom kok aku lara gula. Nah, ini namanya faktor risiko itu tidak selalu ya. Artinya apa wae nek kiai sepuh mesti lara gula kan mboten. Apa nek kiai sepuh mesti bludruk kan mboten nggih. Sing umure 8 tensine normal nggih wonten. Nah, niku jadi umur itu merupakan faktor risiko, artinya kemungkinannya menjadi lebih besar kalau usianya lebih sepuh. Jadi memang tidak selalu, tetapi ini merupakan faktor risiko yang tidak bisa dikendalikan. Kan kita tidak bisa mudah terus nih, arep jaluke enom terus kita ora bludruk terus saged. Mosok iki sing enom bludruk nggih kata. Arep jaluk enom terus kena ora sakit gendis nggih mboten saged. Ini faktor risiko yang tidak bisa kita kendalikan karena setiap saat umur kita bertambah. Umur bertambah atau jatahnya berkurang? Jatahnya nambah apa jatahnya sudah? Jatahnya sudah gitu, jatahnya umur sudah kan? Tambah umur jatahnya kita itu berkurang. Tapi nambah umur ini kondisi fisik berbeda Bapak Ibu. Mungkin panjenengan diemot-emot 10-20 tahun yang lalu, mungkin jenengan nitih sepeda nanjak tanggen ngandang tol niku terus kiat. Saat niki cobi benten nggih, kondisinya fisik berbeda. Nah, ini yang menyebabkan memang resiko kita untuk kena diabetes atau kena darah tinggi itu lebih besar. Itu yang pertama usia. Nah, yang kedua jenis kelamin. Di sini menang bapak-bapak atau menang ibu-ibu? Wah, terus kena ketok ibu-ibunya juara. Ibu-ibunya kata gitu, porsinya separuh kunjung ibu-ibu. Bapak-bapak kan mriki nyuwun sewu kalah ya Pak ya. Nah, usia jenis kelamin ini maksudnya pripun? Memang sebenarnya kalau dilihat dari di sini ya, kalau di klinik Banyu Biru ya, di klinik Banyu Biru itu persentase perempuan itu yang sakit gula dan perempuan yang sakit darah tinggi itu persentasenya lebih besar. Tapi ini tidak bisa disamakan se-Indonesia benten-benten ya. Ada mungkin di klinik tertentu bapak-bapaknya lebih banyak. Tapi ini bukan berarti tidak bisa menyimpulkan nek genah ibu-ibu gampang bludruk mboten. Ibu-ibu gampang sakit gendis itu mboten selalu. Karena apa? Bisa jadi bapak-bapaknya sedikit karena tidak mau periksa. Ya enggak?
Oh, sakjane garwa kula niku nggih butrek. Ning dijak tang klinik boten purun, didaftarke prolanis emoh misalnya. Nah, bisa jadi kan bukan berarti bapak-bapak ini jumlahnya sedikit, tapi karena memang tidak semua kerso periksa gitu. Biasanya saya kesek periksa bapak-bapak atau ibu-ibu? Bapak-bapak kadang nitip tok garwane. Nanti apa ning banyu biru, sisan-sisan aku ya lara mumet misalnya. Nah, ini seringnya bapak-bapak ya, seringnya bapak-bapak yang memang enggan untuk periksa ke Vaskes 1. Kecuali nek mungkin dokternya ayo Bu. Nah, mungkin dipaske mawon dokternya sing cantik, ampun pas kula wis genah rayu. Wis rayu ra ketok sisan. Wah, sudah nggih males bapak-bapak periksa. Nah, mungkin nek pas ketemu nih dokternya sing cantik-cantik niku, nah kan enten dokter sing cantik-cantik mbok pilih bapaknya kersa. Nggih, misalnya sing enggak ada faktor resiko. Jadi itu yang nomor 2 adalah belum. Ya, nomor 2 itu adalah jenis kelamin. Dan ini jenis kelamin tidak sama nih. Tidak sama antara suatu tempat dengan tempat yang lain. Sebenarnya yang berisiko itu sama aja laki-laki dan perempuan, tetapi di daerah-daerah tidak selalu sama. Nah, yang ketiga ini adalah faktor genetik. Nah, ini yang seringkali faktor genetik atau keturunan seringkali dijadikan kambing hitam atau dituduh menjadi penyebab kita sakit darah tinggi atau kita sakit diabetes. Saya menemui kalau pas konsultasi, loh Bapak kok ini gulanya tinggi, loh Bu ini kok tensinya inggil. Nah, lebih dari 50% ngendikan, nggih kok niki saking ngene Mbak kula keturunan. Nah, seringnya bae dituduh padahal bae ora ngopo-ngopo. Nah, kadang-kadang nggih mbok kula niku gendise inggil, malah kula dadine nggih inggil. Wah, ibuke mah dituduh mesake. Nah, ini tapi tidak selalu nggih Bapak Ibu nggih. Memang keturunan ini bisa membuat faktor, makanya masuknya itu faktor resiko. Artinya pripun? Menawi kita memiliki orang tua, bapak ibu atau kakek nenek yang punya sakit darah tinggi atau sakit gula, maka kemungkinannya kita juga punya sakit gula itu menjadi lebih besar. Tapi mesti apa mboten? Mboten mesti. Tadi mboten mesti. Oh, nek ibu sakit gula mesti anake ya lara gula mboten. Misalnya bapak ibu boten selalu, jadi tidak selalu, tetapi kemungkinannya menjadi lebih besar, gitu nggih. Dados pun boten sah nyalahke mbah buyute sing blutrek, boten sah nyalahke ibuke sing sakit gendis. Wong ibuke iki ndek ben yo warisan saka sinten boten ngerti nggih. Nah, intinya kita berhati-hati. Kalau misalnya punya bapak ibu atau kakek nenek punya sakit gula, punya sakit tensi tinggi, maka kita lebih hati-hati menjaga supaya tidak tinggi. Nah, itu tadi faktor resiko yang tidak dapat diubah. Nah, ada faktor resiko yang bisa diubah. Nah, ini kabar baiknya Bapak Ibu, yang bisa diubah itu jumlahnya lebih banyak, jadi bisa dikendalikan. Nah, ini faktor resiko yang tadi tidak bisa diubah kan tidak bisa dikendalikan ya. Wis saka konone arep piye nggih, wong wis saiki ditekno wis tuwa, enek keturunan gula, nah ini kan boten saged dirubah. Nah, yang bisa dirubah ini yang insya Allah kita nanti akan bahas lebih dalam supaya panjenengan bisa terkontrol gula darah dan tensinya. Nah, yang pertama ini karena obesitas. Nah, mungkin Bapak Ibu, mungkin termasuk saya ya, ini kan memiliki banyak kelebihan berat badan maksudnya. Beberapa panjenengan bapak ataupun ibu memiliki kelebihan. Nah, salah satunya kelebihan berat badan. Nah, kelebihan berat badan ini membuat kita lebih berisiko terkena darah tinggi atau terkena sakit gula. Makanya kalau bapak ibu yang kira-kira beratnya masih kepunjulan ke atas, sing kepunjulan ke atas, mulai saat niki dikirangi sing manis-manis. Nah, nek bapak-bapak niku nek misalnya dinten kulinten ginastel sakniki gine dihapus nastel tok mboten apa-apa. Misale ngaten. Ibu-ibu misale biasane ngopi manis gendise kalih sendok biasa niki misale digentos gendis jagung asal utawi dikirangi. Kok tetep cek pahit piye ngangge gendis jagung. Jenengan mirsani garwane piyambak-piyambak mungkin lak legi. Nah, niku nek jarine ini kata suami saya. Suami saya itu sejak kan juga anggota Prolanis ya. Suami saya anggota Prolanis.
beliau sekarang nggak pernah minum pakai gula, minumnya pakai gula jagung. Nah saya kan ya kepo, sakjane mimik kopi yang gula jagung ini kok ya legi gitu ya. Kalau kan kepo tak cicipi, pahit itu Bu, pahit gula ini gula jagung ini kopi tetap kalah, tetap pahit. Lah kula tanglet gak beruang kula. Lho ya. Kopi ini nek dikai gula jagung ini tetep pahit kok jenengan kok nyebut kok kaya ora kepahitan. Ngene iki yen ora pahit to, nyawang bojo. Nah, ini tips dari suami saya loh. Ini sebulan suami saya loh ya. Beliau nggak ada, tak cerita. Nek beliau ada, saya tidak berani ngomong. Jadi intinya kalau kita punya kelebihan berat badan, yang dikurangi apa? Memang gula. Yang pertama gula. Nah, gula ini memang gula yang terang-terangan yang berupa gula pasir, gula batu, gula jawa, gula segalanya ya. Itu dikurangi. Sama yang mengandung tepung atau karbohidrat. Ini juga dikurangi. Nah, tepung itu kan buatan lagi, tapi tepung ini akan dirubah menjadi gula. Jadi ini supaya tidak obesitas, sebaiknya dikurangi asupannya. Tapi yang nomor 1 obesitas, yang nomor 2 pola makan yang tidak sehat. Nah, seringkali seseorang itu kalau sudah kena diabetes, sudah kena darah tinggi, kan yang disalahkan tadi keluarga toh, bapak ibu baik, buyute, nah sing salahke. Tapi sebenarnya kalau dari segi persentase, kalau bisa dibilang sebenarnya sakit gendis, sakit darah tinggi itu sebenarnya bukan semata-mata karena keturunan, tetapi karena pola makan dan gaya hidup yang kurang pas. Mungkin senengnya mager, gundang-gundung, nyambut gawene ya ngomong taktik mboten banyak membakar kalori. Nah ini membuat resiko obesitas atau kelebihan berat badan menjadi meningkat. Alhamdulillah kalau panjenengan memiliki aktivitas yang banyak membakar kalori, misalnya macul, ini kan membakar kalori nih loh. Nah kerjane sing bangunan itu kan membakar kalori. Nek kerjane kaya kula, sini kok ngetak-ngetik kare nimbali pasien kan buatan membakar kalori, mulane lemu dokter lemu, banyu biru dokter lemu buatan membakar kalori, kecuali nek mike mati nanti bakal mlaku gitu. Jadi supaya terbakar kalorinya ini mungkin harus ada olahraga ringan yang rutin ibu-ibu bapak-bapaknya. Jadi gaya hidup itu termasuk juga pola makan. Mungkin dari panjenengan selama ini terlalu tinggi asupan gula. Ini juga bisa menyebabkan. Jadi kadang-kadang yang disalahkan itu keturunan, padahal sebenarnya yang paling berperan adalah gaya hidup dan pola makan yang kurang pas. Tuh yang kedua. Yang ketiga, kurang aktivitas fisik. Nah, ini memang seringkali kita sudah merasa cukup anggus nyambut gawe iki ya padha karo olahraga. Nah, seringkali kita menganggap seperti itu Bapak Ibu. Padahal sebenarnya dereng cekap nggih. Olahraga itu harus ada waktu khusus yang ringan mawon tapi rutin. Ringan tapi rutin. Misal jalan-jalan, senam ringan misalnya, sepeda statis. Ya nek sepeda statis mboten enten alate, sepedaan mboten apa-apa. Artinya ringan tapi rutin. Ringan tapi rutin, mboten sing berat-berat. Misalnya baik badminton nggih ampun, malah kesleo. Jadi jangan yang berat-berat, yang ringan saja tetapi yang rutin. Supaya apa? Kalau aktivitas fisik kita dijaga teratur, maka resiko kita menjadi menurun atau lebih rendah dibanding yang tidak pernah olahraga. Jadi olahraga itu penting sekali ya Bapak Ibu nih. Nah, yang keempat, faktor resiko yang keempat, kalau ini terutama bapak-bapak nih, kalau ada kebiasaan merokok atau minum alkohol, maka ini resikonya sangat besar panjenengan bisa menderita diabetes dan darah tinggi. Jadi kalau yang masih merokok, yang tasih merokok bapak ini ibu insya Allah betul. Tapi ibu juga hati-hati, ibu-ibu yang bapaknya merokok, niki jangan dideketin kalau tas merokok tidak, biar asapnya tidak kena, biar tidak kena polusi. Kalau merokok sama alkohol ini menjadi resikonya lebih besar karena
bisa membuat penyempitan pembuluh darah. Ini terutama untuk yang hipertensi dan sakit jantung ya. Nah, merokok, alkohol ini atos-atos. Kalau yang masih merokok dikurangi sedikit-sedikit mulai sekarang. Jadi kalau dikurangi, kalau langsung berhenti kan mungkin wah malah umur terus, malah makin nyaman, tapi berhenti pelan-pelan. Nanti targetnya suatu saat insya Allah bisa berhenti. Nah, yang selanjutnya faktor resiko yang kelima. Nah, nek tadi bapak-bapak merokok ya. Yang kelima ini seringnya ibu-ibu. Napa? Stres. Kira-kira nek di dunia dibikin survei, sing akeh stres, Kyai Putri napa Kyai Kakung? Kyai Putri. Nggih. Teng mriku pasien nek sepuh sing susah tidur, Kakung apa Putri? Putri. Putune nakal mboten saged sare. Mengke bapake mancing mboten kondur-kondur mboten saged sare. Nggih mboten. Anake mbelit njaluk montor mboten saged sare. Ibu-ibu, bapak biasa mawon. Nah, kenapa perempuan ini memang agak sulit memanajemen atau mengendalikan stres? Niki belajar. Sedangkan niku enten ujiane masing-masing nggih Bapak Ibu, nggih mboten. Nggih, enak sing diuji garwane medhit misalnya, enten sing diuji putrane nakal, enten sing diuji dereng kagungan putra. Nah, niki ujiannya sendiri-sendiri. Maka ujian ini tetap kita syukuri. Nah, ujian itu tanda bahwa Allah itu sayang. Ya. Ujian itu gimana nek pas diuji digarap? Nah, nek bocah sekolah niku paringi soal ujian digarap sak isone. Syukur-syukur iso bener kabeh bijine 100. Nah, nek mboten saged pinten digarap sak sagete. Mungkin nek bijine elek sesuk remedi. Ya nek sak sekolah ta. Nah, ujian hidup juga seperti itu ya Bapak Ibu. Mulai sekarang ujian itu dihadapi, jangan dihindari. Nek dihindari ora rampung-rampung. Anake nakal ya dikandani, sesuk nakal kandani meneh. Arep minggat ya wis ben. Ngoten dadi ujian itu tetap masing-masing pasti ada. Ada diuji dari pasangan, ada diuji dari anak, ada diuji karo tanggane misalnya nganyeli, ya enten macam-macam. Semua dihadapi dengan sabar. Jadi biar orang kerap stres, nggih, mboten kerap stres. Lah mungkin nek kerap stres tensine mboten mandang-mandang, nggih to. Ndadak dosise obat munggah-munggah, ndadak diobati reni kathah, nggih. Jadi stres ini kita kendalikan dari diri kita sendiri, pelan-pelan. Tapi kalau misalnya abot banget rasanya sampai orang kuat, rasanya misalnya pengen bunuh diri, nah ini hati-hati. Kayak gini harus konsultasi ke dokter supaya bisa mendapat tata laksana yang tepat nih. Jadi jangan sampai putus asa, tidak boleh, gitu ya. Itu tadi stres yang faktor resiko tidak dapat diubah atau tidak dapat dikendalikan. Nah, yang terakhir ada faktor resiko yang karena penyakit tertentu atau obat-obatan tertentu. Ini. Jadi ada orang sakit gula karena sebelumnya ada riwayat minum obat jenis tertentu jangka panjang. Ini ada. Atau ada orang sakit darah tinggi, sebelumnya ada enggak darah tinggi, tapi sakloke punya sakit ginjal jadi darah tinggi, itu ada. Jadi darah tinggi dan gula ini bisa dipicu karena penyakit tertentu atau karena obat-obatan tertentu. Maka pesan saya, ngatos-atos sangat menawi ngunjuk obat-obatan nggih Bapak Ibu nggih. Apotek saat ini memang kata, tapi menawi senggang kalau tentu ini konsultasi niku langkung sae. Supados obat-obatan ingkang panjenengan unjuk memang wonten indikasinipun kalian boten membahayakan kesehatan. Ngatos menawi ngunjuk obat. Nah, misal tapi faktor resikonya kan banyak ya. Ada yang tidak bisa diubah, ada yang bisa diubah. Nah, kalau saya beresiko gimana? Nah, mungkin ada pertanyaan seperti itu. Kalau misalnya kita beresiko, maka yang harus kita lakukan apa? Ya kita berhati-hati. Misal resikonya itu 2 atau lebih, misalnya kayak tadi yang tidak bisa diubah itu kan misalnya obesitas. Terus misalnya merokok. Saya obesitas, saya merokok. Ada faktor yang lebih dari 2. Nah, lebih 2 atau lebih, 2 atau lebih. Itu kalau misalnya ini jangan menunggu ada keluhan dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya gini, namanya sakit gendis itu jangan sampai nanti lemes ora iso tani lagi periksa, ampun nggih. Misalnya sakit darah tinggi sampai pecah pembuluh darah baru periksa, jangan. Jadi kalau ragu-ragu ada faktor resiko, panjenengan sebaiknya konsultasi ke dokter
Supaya apa? Supaya dokter nanti membantu menegakkan leres mboten nggih kula niku sakit gendis. Leres mboten kula niku sakit hipertensi napa tensi tinggi. Jadi dokter yang akan menentukan panjenengan leres hipertensi maupun leres diabetes menapa mboten. Karena mungkin tidak hanya satu kali pemeriksaan nggih Bapak Ibu nggih. Mboten mek dicek sekali langsung oh niki sakit boten. Dicek sekali langsung ini diabetes enggak. Mungkin butuh pemeriksaan lebih dari satu kali. Makanya nanti kalau ada tanda-tanda yang tadi saya sebutkan faktor resiko, saya kok beresiko ya? Coba konsultasi ke dokter supaya dipastikan memang tegak atau tidak diagnosanya yang hipertensi sama diabetes. Jadi intinya kalau kita itu punya faktor resiko, kita hati-hati. Tapi jangan sampai takut berlebihan. Nah, seringkali ini terutama yang usianya muda-muda, yang usianya 30-an, 40-an. Itu kan podo kagungan HP ya. Takone mboten kalih Bu Dokter, Pak Dokter, takone Mbak Google. Tanya AI, tanya Meta. Wah, takon kalau HP ini. Kalau saya seperti ini sakitnya apa? Nah, Mbak Google niku kadang-kadang ngapusi. Nah, niku jenengan mungkin malah jadi kepikiran menggalih kathah gara-gara tanya sama di HP tadi itu tanya di Google, kadang-kadang jawabannya kan tidak selalu pas. Maka kalau ada keluhan faktor resiko, panjenengan konsultasi ke dokter mawon supaya semakin terang ya. Oh tidak diabetes atau hipertensi saya, obatnya yang pas mana, kemudian nanti dicek rutin supaya apa? Melihat perkembangan. Kadang-kadang piantun itu hari ini dapat obat satu macam, dicek lagi seminggu kok mboten mandek, mungkin perlu obat dua macam gitu ya. Jadi jangan kaget, mau malah obatnya ditambahi terus karena kan kita melihat perkembangan dari penyakitnya. Atau mungkin hari ini dapat obat 3 macam, suatu saat kok kontrol, oh karena sudah bagus dikurangi jadi cuma 1 macam, itu bisa saja terjadi ya. Intinya butuh evaluasi atau kontrol supaya apa? Supaya kita tahu perkembangan penyakit kita seperti apa, terkontrol atau belum, stabil atau belum gitu. Masalah dosis obat nanti biar jadi urusan dokternya. Nah, gitu. Kemudian terus nek saya sudah darah tinggi, nek saya sudah sakit gendis, kira-kira harus kontrol rutin tidak Bapak Ibu? Rutin. Nah, cuma kadang-kadang, terutama kalau yang masih muda ya, kadang-kadang itu takutnya gini. Mungkin ojo hitam gini, ojo kontrol rutin, ojo mbok ombe obat kuwi, kok ginjalmu kena. Pernah dengar? Nah, ojo mbok ombe. Dokter iki padune gen dhek iki klinike gen entuk duit akeh. Ngapusi kuwi. Asline blusukke kok nek wis kok ginjale kena, livere kena, ngombe obat suwe-suwe. Itu sering banget kita jumpai di masyarakat ya Bu ya. Insyaallah dokter itu sudah disumpah saya, dokter-dokter yang lain. Setelah lulus dokter itu semua dokter disumpah bahwa menghargai kehidupan dari mulai di dalam kandungan janin sampai orang itu meninggal. Jadi kita itu tidak boleh sembarangan. Sudah disumpah tidak boleh sembarangan memperlakukan pasien seperti halnya memperlakukan diri sendiri atau keluarga sendiri. Jadi insya Allah kalau misalnya memang membutuhkan obat rutin, dokter akan ngendikan memang itu butuh dikasih obat rutin. Tapi memang darah tinggi, diabetes itu bukan kados watuk pilek ya. Nek watuk pilek, watuk jenengan ngunjuk obat. Nek mboten watuk obatnya diindeki mboten. Diindeki. Tapi nek darah tinggi, diabetes walaupun mboten enten keluhan, kadang-kadang obat itu tetap harus diunjuk. Nah, sampai kapan? Kalau sampai kapan ini masing-masing kondisi berbeda ya. Kalau nanti insya Allah terkontrol, pelan-pelan dikurangi dosis atau dilepas sedikit-sedikit. Tapi kalau misalnya memang belum terkontrol, nyuwun sabar. Jangan kesusu di stok piyambak. Mungkin di stok piyambak baleni meneh dokter nggih ngomong, nggih to. Mesake yang dokter iki jare mikir kok baleni meneh obate, dek iki diunjuk pun mandek niki betul meleh. Nah, niku kan mangke juga yang rugi pasien sendiri. Jadi gitu nggih.
minum obat sampai kapan tidak usah dipikir sekarang. Yang penting perubahan gaya hidup sehat, minum obat sesuai anjuran dokter. Nanti kalau sudah terkontrol, kalau dokternya barangkali kesupen, penjenengan ngemoke, dok, tensi kula misalnya pun 3 bulan ini pun normal ya dok. Jenengan bisa mengingatkan dokternya nggih, sampun normal dok. Jadi ini dengan jenengan langsung ngandake dosis. Itu diingatkan dokternya, tidak apa-apa ya. Kita saling mengingatkan. Dokter pasiennya kan bukan namung jenengan tok. Kadang-kadang wah nek kula jaga pasien wolong dosa to. Nganti arep mikir, durung nganti kedap wis mikir meneh, arep nganti kedap mikir meneh. Nah niku kan memang pasien terlalu banyak kadang-kadang. Nah ini kalau misalnya memang sudah terkontrol gulanya, terkontrol tensinya, panjenengan mengingatkan mengingatkan dokternya bahwa sudah terkontrol, biar dosisnya diperbaiki atau disetop pelan-pelan. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, kalau memang belum terkontrol atau ada risiko komplikasi, nah nyun sewu hari ini kan dicek komplit ya. Nanti ada cek fungsi ginjal, ada dicek pipisnya. Nah mungkin suatu saat qadarullah ya, karena kehendak Allah, misalnya hasilnya tidak memuaskan atau kurang memuaskan sehingga ada indikasi untuk dirujuk. Saya suwun kelegaan hati panjenengan untuk kooperatif dan manut kali Bu Dokter Pak Dokternya nggih. Bu Dokter ini kan Pak Dokter. Bu Dokternya supaya apa? Supaya kami mendapatkan obat yang terbaik. Nah, sakjane dokter ini yo kepengin ngopeni teng mriki mawon, tapi karena ada indikasi harus dirujuk, saya suwun panjenengan manut dirujuk sementara supaya mendapat obat terbaik. Kalau sudah stabil nanti dikembalikan ke klinik Banyu Biru, insya Allah tidak ke rumah sakit lagi. Ngaten pesan saya ibu-ibu. Ya, wis panas dari mbak ini. Niki nganti teles kelambine ya Allah, bar niki tesih jaga meneh. Ndak apa-apa demi panjenengan, insya Allah kita sama-sama berpanas-panas di sini dalam rangka silaturahim dan sama-sama belajar nih Bapak Ibu nih. Pokoknya kalau ada keluhan apa-apa, kurang bagaimana atau dokternya mungkin ada yang kelengeran, diingatkan. Kita sami-sami saling mengingatkan. Bibar menika nanti sudah antri untuk diambil darah ya. Mugi-mugi hasilnya rapotnya saya sedanten. Kalau bisa pas ngambil rapot rawuh ya, nanti insya Allah 2-3 hari kan sudah jadi. Kalau bisa nek rapotan ki sing siswane nggih tumut, ora mung wong tuane tok kon juga rapot ngono. Juga no kan nek tak mriki wong tuane putune kan juga rapote bae. Nah niku nek saged ibuke tumut utawi mbae tumut nggih, dados mengke nek doktere perlu menyampaikan sesuatu kan sekeco nek matur kali pasiennya langsung. Lah kok nek titip pesen kali wayahe mungkin sanjan bae kan nyeten-nyeten tekan omah lagi sampai ke karo putune. Nggih mboten. Nah, mungkin mendhet rapat panjenengan rawuh nggih. Nggih, kula tenggo nek pas kepanggih kula. Tapi nek pas kepanggih sanes mboten apa-apa sami mawon. Ngoten enten sekitar ngerti nek derenge diakhiri niki. Bacot panas yo, panas banget sekali. Matur suwun sanget nggih kami gatosan panjenengan Bapak Ibu sadar, mugi-mugi hasilnya hari ini memuaskan, bagus semua. Ini karena nyuwun sewu sudah pas nanti bilang di dalam dipanggil sesuai nomor antrian cek darah sama pipisnya, nih sama pipisnya. Sabar nunggu antrian, nanti setelah sudah diambil darah pikantuk sarapan. Nah, termasuk bukan dapat sarapan dari sini, bukan. Boleh sarapan, ya boleh sarapan. Nek pikantuk sarapan kok kula ditagih. Lah di sarapan nek ora itu senes salah ngomongnya. Asal sarapan bar niki. Ini sarapan teng griyane piyambak-piyambak napa teng warung-warung mriki jare. Matur suwun sanget nggih Bapak Ibu nggih. Mugi sehat sedanten. Kula tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.